Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang transformasi. Untuk transformasi itu sendiri ada 4 bagian. Yang pertama itu rotasi, yang kedua itu translasi, yang ketiga skala, dan yang keempat refleksi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang transformasi rotasi. Nah, apa itu transformasi rotasi? Mungkin secara umum kita tahu rotasi itu perputaran atau berputar. Nah, jadi untuk program kali ini kita membuat objek itu berputar bisa mengikuti sumbu X atau sumbu Y dan sumbu Z. Nah, untuk lebih lanjutnya Abang perlihatkan. Nah, di sini kita lihat, di sini kita perlu membuat skala dulu ya, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita buat objeknya itu terserah mau persegi atau mau segitiga atau mau lingkaran. Nah, itu nanti terserah mau buat apa aja. Di sini memang membuat persegi. Jadi nanti objeknya ini karena tema kita rotasi, jadi dia akan melakukan perputaran. Kita tekan tombol X, dia akan melakukan perputaran. Nah, di sini ada perbedaan perputaran dengan perpindahan. Untuk rotasi itu sendiri merupakan perputaran, dan untuk translasi untuk materi berikutnya itu merupakan perpindahan. Biar gak lama, langsung saja kita bahas di programnya. Nah, yang membedakan dari untuk membuat objek biasa yang tadi itu cuma ada 5 bagian, 5 atau 6 bagian. Yang pertama terletak di sini, GL float X angel sama dengan 0 koordinatnya. Ini merupakan koordinat. Ini merupakan deklarasinya. Jadi untuk mendeklarasikan fungsi rotasi tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke GL rotate F X angel dengan koordinatnya 100. Jadi ini merupakan fungsi utama transformasi rotasi. Nah, jadi GL rotate F X angel ini merupakan fungsi utama dari transformasi rotasi. Nah, kemudian kita masuk ke GL pop matrix. Jadi yang membedakan dari membuat objek persegi tadi itu cuma sedikit aja, cuma ada 5 bagian. Yang pertama itu GL float X angel yang ini, kemudian GL rotate F yang ini. Nah, kemudian masuk ke GL pop matrix nih. Jadi fungsi dari GL pop matrix ini dia berfungsi untuk menyimpan fungsi yang sudah kita simpan tadi. Nah, seperti fungsi GL rotate F ini, kemudian disimpan di fungsi GL pop matrix yang ini. Jadi fungsinya itu untuk memanggil fungsi yang sudah disimpan. Nah, ini udah 3 bagian berbeda. Kemudian masuk ke tahap keempat yang membedakan dari buat objek biasa, yaitu masuk ke fungsi dari untuk membuat perpindahan atau rotasi tersebut. Jadi fungsi dari atau algoritmanya, jika kita tekan tombol X, maka dia akan melakukan rotasi. Nah, di sini dia kita buat void keyboard assign GLU bed key GL integer X dan Y. Kemudian switch key, kita tekan tombol X case-nya. Kemudian X angel sama dengan 10. Jadi 10 ini merupakan speed atau kecepatan dia melakukan rotasi. Nah, kita contohkan, ini kan 10, maka kecepatannya, nah kecepatannya seperti ini, lumayan cepat atau bisa dibilang standar. Kalau kita rubah dia menjadi 1,
Nah, kita coba tekan tombol X, maka dia pelan, sangat lambat melakukan rotasi. Nah, di sini perbedaannya. Nah, kemudian masuk ke GL Color dan Glute Post Redisplay. Kemudian kita break. Nah, untuk yang terakhir, yang membedakannya dari membuat objek biasa, kita masuk ke fungsi pemanggil utamanya di void main yang ini. Nah, yang membedakannya dia di sini ada glute keyboard function, keyboard assign. Nah, ini untuk memanggil dari fungsi ini tadi. Jika kita menekan tombol X tadi, kemudian dipanggil di sini. Nah, mungkin ini saja yang membedakan dari membuat objek biasa. Ada 5 bagian yang membedakannya, itu yang pertama deklarasi yang ini tadi, GL Float X Angel. Kemudian masuk ke fungsi utama dari rotasi tersebut. Masuk ke fungsi untuk menyimpan fungsi atau GL Pop Matrix. Masuk ke algoritma untuk rotasinya, kemudian masukkan fungsi pemanggilan yang keyboard assign ini tadi. Nah, bisa di run. Ini masih yang lambat tadi, kita kembalikan ke speed semulanya. Nah, untuk materi ini mungkin tidak susah, rasa nggak susah. Nanti untuk source code-nya abang letakkan di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan kali ini tentang transformasi, kita ada latihan. Jadi latihannya tadi, karena kita sudah membahas tentang rotasi pada sumbu X. Nah, untuk latihannya, kalian membuat objek itu melakukan rotasi di sumbu Y dan di sumbu Z. Nah, abang contohkan. Jadi kita tekan tombol X, dia berotasi. Jika kita tekan tombol Y, dia akan berotasi ke kiri ke kanan. Dan jika kita tekan tombol Z, maka dia rotasinya ke depan. Di ke depannya berputar. Nah, jadi ini latihannya. Kalian membuat tambahan 2 sumbu tadi. Karena sumbu X udah ada contohnya, maka latihannya membuat pada sumbu X, pada sumbu Y dan sumbu Z. Dia akan melakukan rotasi. Mungkin hanya sedikit perbedaan dari sumbu X tadi, hanya sedikit saja yang dirubah karena abang tadi sudah ngasih clue. Jadi mungkin sampai sini saja materi kita tentang transformasi rotasi. Jika ada kekurangan atau kesalahan atau khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.